البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Asqalan disebutkan adalah suatu daerah yang ada di Palestina. Kita masih di dalam kitab Thaharah, Babul Ightisal wa Hukmul Junub. Bab mandi dan hukum orang yang junub. Sebelumnya pada pertemuan telah lewat tentang permasalahan mandi yang diwajibkan alam. Yang rajih adalah mandi janabah, demikian juga mandi Jum'ah. Kita bahas masalah itu. Demikian juga disebutkan yakni seseorang yang masuk Islam maka hendaknya dia mandi juga. Sebagaimana perbuatan Sumamah bin Usal radhiyallahu anhu. Kemudian dibahas tentang masalah mandi Jumat. Apakah yujzi ghusl janabah an ghusl Jum'ah idza nawahu? Apakah memenuhi apabila seseorang mandi junub sekalian mandi Jum'ah apabila dia berniat keduanya? Meniatkan keduanya itu. Niat mandi junub demikian juga mandi Jum'ah sekalian di hari Jumat. Semua Ibnu Munzir rahimahullah taala, semua di Fathul Alam ini. Qala aksaru man nahfad anhu min ahli ilmi innal mughtasil lil janabah. Kebanyakan yang kami hafal, yang kami ketahui dari ahli ilmi bahwa orang yang mandi junub itu wal jum'ah ghuslan wahidan yusiu. Mandi Jumat demikian juga mandi junub dengan sekali mandi, bahwa itu adalah boleh, memenuhi. Ini demikian kesimpulannya. Boleh, umpamanya kita hari Jumat berniat mandi junub, demikian juga mandi Jum'ah sekalian niatnya adalah boleh. Demikian juga Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa kita salal Jum'ah wal janabah ghuslan wahidan wa nawahu ma'azahu wa la na'lam fihi khilafan. Bahkan ini dalam Al-Mughni Ibnu Qudamah menyebutkan kami tidak mengetahui permasalahan ini khilaf. Ini seakan-akan ijma' boleh, ya, demikian tidak ada keraguan. Ini demikian sebutkan. Berikutnya hadis nomor 110. Wa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sebelumnya di sini adalah dhaif, ya, di sini dhaif. Di sanadnya ada Abdullah bin Salamah Al-Muradi dhaif, wa dhaif. Ini demikian. Sudah cukup bahwa di sini adalah dhaif. Kalau beliau mengatakan, yang Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'una al-Qur'an ma lam yakun junuban." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada kami Al-Qur'an malam yakun junuban, selama beliau tidak junub. Rawal khamsah, bukan oleh yang 5, yakni Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad rahmatullahi alaihi. Sudah kita sebutkan tadi adalah dhaif. Wa hadzal Abdul Tirmidzi wa hasanahu, bukan oleh Imam At-Tirmidzi lafaz ini dan menghasankan beliau. Wa sahahu Ibnu Hibban menghasankan, mensahihkan. Ibnu Hibban termasuk ulama-ulama mutasahilin yang bermudah-mudah, demikian mereka menyebutkan para ulama yang lain. Kira-kira bagi yang mengatakan hadis ini sahih, niscaya apa? Niscaya bahwa tidak boleh orang yang junub membaca Al-Qur'an. Tapi ini adalah lemah, ya, demikian. Yang benar adalah hukum qiraatil Qur'an lil junub wal haid. Hukum baca Al-Qur'an untuk orang yang junub dan orang yang haid itu adalah jaiz, boleh. Ini kesimpulannya seperti itu. Dan jumhur ulama mengatakan ada mujawaz, tidak boleh. Ya, ini yang masyhur yang kita sering dengar. Ya, tidak boleh orang yang junub untuk membaca Al-Qur'an. Tapi tadi kita sebutkan dalil mengatakan itu adalah boleh, ya. Dan itu adalah pendapat Sa'id bin Musayyib. Demikian juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Demikian juga Imam Bukhari merajihkan yakni hadis Aisyah radhiyallahu anha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyanihi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berzikir kepada Allah di setiap keadaan. Dan ini adalah terjemah Imam Asy-Syaukani. Ya, paham demikian. Demikian juga disebutkan oleh Imam Malik dalam masalah perempuan haid boleh. Beliau mengatakan Imam Malik,
Li'annaha yatulu hadatsuha, karena hadasnya haid itu panjang. Ya, oleh karena itu berat. Farubama nasihat Quran, mungkin dia lupa Al-Quran, dia enggak 7 hari 6 hari tidak membaca Al-Quran, apalagi yang dia itu penghafal Al-Quran, hafidh umpamanya. Berat kalau tidak membaca Al-Quran. Jadi yang rajih ulama itu adalah boleh boleh membaca Al-Quran ketika junub, walaupun afdalnya tidak langsung memegang, ya, tidak langsung memegang, entah mungkin kalau mau memindahkan umpamanya dengan dibungkus dan sebagainya, ini dalam sisi apa itu adalah adab. Ulama. Adapun kalau kemudian yang mengatakan itu adalah yakni tidak boleh membaca Al-Quran ketika junub, demikian juga haid, maka ini adalah berat ulama. Adapun kalau hadasnya adalah hadas kecil, kentut dan semisalnya, sebutkan di sini oleh Imam Nawawi di Syarh Muhadzab, ajma'al muslimun ala jawazi qiraatil Qur'an lil muhdits al hadas al asghar. Ijma', sepakat kaum muslimin bolehnya membaca Al-Qur'an untuk orang yang hadas kecil. Seperti kentut, ya, atau habis kencing, habis berak, boleh membaca Al-Qur'an tanpa kemudian berwudu. Paham ya, demikian. Wal afdal ayatawaddu alha. Afdalnya memang berwudu. Kemudian berikutnya hadis nomor 111. Walaupun ya ini kadang aneh kalau ada orang junub kemudian membaca Al-Qur'an, tapi demikian. Wallahu a'lam, yang benar adalah demikian. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Di sini sahih, adapun nanti tambahannya adalah syadah atau nyeleneh. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza ata ahadukum ahlahu, apabila salah seorang kalian mendatangi keluarganya, maksudnya istrinya, tsumma arada an ya'uda, kemudian ingin untuk mengulangi lagi, yakni menjimai istrinya, ingin mengulangi lagi, falyatawaddo, maka hendaknya berwudu, bainahuma wudu'an, di antara keduanya itu dengan suatu wudu. Rawi Muslim, dikatakan oleh Imam Muslim. Ya, demikian jelas. Tambahannya adalah Zadal Al-Hakim menambahkan fa innahu ansyatu lil aud, karena sungguhnya dia itu berwudu itu membuat semangat untuk kembali, untuk mengulangi lagi mendatangi istrinya, menjimainya. Tapi tambahan ini adalah syahadah. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Hizam bahwa Muslim bin Ibrahim menyelisihi rawi yang lain, ya. Disebutkan oleh Abu Dawud atau Ya'lisi, demikian juga Khalid bin Harith, demikian juga Yusuf bin Ya'qub. Ya, demikian disebutkan. Jadi hukum isya. Ini apabila menyelisih orang lebih hafal dari dia atau lebih banyak orang lebih hafal, maka dikatakan syahadah atau nyeleneh. Dari sini bagaimana hukum wudu untuk seseorang yang ingin mendatangi istrinya lagi? Disebutkan kesimpulannya adalah ini mustahab. Hukumul wudu liman arada yu'awidal jima'. Hukum wudu untuk orang yang ingin mengulangi jima', mendatangi istrinya lagi. Kesimpulannya adalah apa? Kesimpulannya adalah sunnah mustahabbah. Lalu bagaimana tadi hadis Rawi Muslim bahwa Nabi mengatakan tadi fal yatawaddo, hendaknya dia berwudu. Kan di sini ada lam lil wujub, lam al amr, lam yang menunjukkan wajib. Bagaimana ini? Yang menggiring kepada mana mustahab, bahwa itu sunnah saja, sebagaimana pendapat jumhur, ini istihbab saja. As-Sharif yang memalingkan dari perintah ini adalah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, rawi Dawud. Yang saya tulis hadis ini penting sekali, ya. Hadisnya adalah innama umirtu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama umirtu bil wudu idza qumtu ila shalah. Sesungguhnya aku diperintahkan untuk wudu apabila aku akan sholat. Jelas, ini hadis yang penting sekali. Kita diperintahkan untuk wudu itu apabila akan sholat. Berarti yang lainnya bukan wajib. Sebagaimana permasalahan ini. Karena lafaznya seakan-akan perintah, fal yatawaddo. Dan kita berusaha setiap lafaz yang di situ adalah perintah kita laksanakan. Walaupun jumhur ataupun siapa mengatakan ini dan itu. Kecuali kalau ada sharif atau yang memalingkan, sebagaimana hadis ini tadi. Jadi hukumnya adalah mustahab saja. Disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar di Fathul Bari, waqad ajma'u ala anal ghusl bainahuma la yajib. Ini ijma' bahwa mandi ya tentang masalah mandi di antara dua jima itu tidak wajib. Demikian juga wudu. Kalau wudu tadi sudah kita sebutkan bahwa itu adalah mustahab saja.
Kemudian berikutnya hadis nomor 112. Walil arba'ah. Ya. Hadis ini adalah dhaif. Ya, di sini adalah dhaif. Ya, ini tentang masalah seseorang yang dia itu mendatangi istrinya, ini menjimai istrinya kemudian ingin tidur. Apakah dia mandi atau dia wudu? Disebutkan di sini walil arba'ah, disebutkan oleh yang 4, yaitu Abu Daud, demikian juga Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Ini sudah disebutkan di awal buku ini. Beliau menggunakan rumus-rumus seperti ini. Dan disebutkan oleh yang 4, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, karena Rasulullah SAW adalah Rasul SAW yanam bahwa junub. Beliau yanam, apa itu? Beliau tidur dalam keadaan junub. Kalau ini saya di sini adalah sahih sebagai pemutus permasalahan ini. Tidak perlu kemudian yakni berwudu, demikian juga tidak kemudian mandi, langsung tidur. Ya, min ghairi ayyamassa ma. Min ghairi ayyamassa ma'an. Tanpa beliau menyentuh air, tidak wudu, demikian juga tidak mandi. Tapi di sini Ibnu Hajar menghukumi bahwa ma'lulun, dan itu berpenyakit. Hadis ini ada penyakit. Sering kita sebutkan, beliau sengaja menyebutkan dalam Bulughul Maram ini hadis-hadis yang beliau sendiri tahu itu adalah dhaif, tapi banyak manfaatnya untuk dibahas atau yang semisalnya. Sehingga di sini masih tersisa dalam permasalahan kita ini, bagaimana hukum yakni seseorang yang dia itu mendatangi istrinya, menjimai istrinya kemudian tidur, apakah dia mandi dulu ataukah dia itu tidak, atau berwudu atau bagaimana? Hadis ini adalah ma'lul, ini berpenyakit. Disebutkan di sini waqad anqara al-huffaz hadzal hadis an Nabi Ishaq. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Nizam rahimahullah, dan telah mengingkari, mengatakan mungkar para penghafal hadis terhadap hadis ini karena dari sisi apa? Ala Abi Ishaq. Ini mengingkari dari Abu Ishaq As-Sabi'i bahwa hamu, dan mereka mengatakan bahwa Abu Ishaq As-Sabi'i ini waham, terjadi ini kerancuan, demikian. Seperti Syu'bah, demikian juga Imam Ahmad, demikian juga Imam Tirmidzi dan yang lainnya mengatakan bahwa Abu Ishaq ini telah terjadi kerancuan, sehingga hadis ini adalah dikatakan ma'lul, demikian juga mungkar. Ini demikian. Qala Ibnu Rajab, ittafaqa a'immatul hadis. Ittafaqa a'immatul hadis min as-salaf ala inkarihi ala bisham. Sepakat ulama hadis dari salafus saleh, ya, dari para salaf terhadap Abu Ishaq. Ini perancuannya itu pada Abu Ishaq As-Sabi'i. Jadi harus ini dhaif. Lalu bagaimana tentang masalah ini? Hukmul wudu lil junub idza arada naum. Hukum wudu untuk orang yang junub apabila ingin tidur, mustahab. Itu adalah mustahab, ya, ini adalah mustahab. Sebutkan dalam sahih ini Imam Bukhari dan Imam Muslim menyebutkan dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna Umar bin Khattab sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayar kudu ahaduna wa junub, apakah salah seorang dari kami tidur dan dia dalam keadaan junub? Faqala, Nabi mengatakan, na'am, iya. Idza tawaddu, apabila dia berwudu. Lihat ini, apabila dia berwudu maka hendaknya tidur. Wa fi riwayatin lahuma, riwayat Imam Bukhari dan Muslim juga, liyatawaddu tsumma liyanam, hendaknya dia berwudu kemudian tidurlah. Wa fi riwayat yang lain, tawaddu waghsil dzakarak, berwudulah kemudian cucilah kemaluanmu kemudian tidurlah, tsumma nam. Bagaimana ini? Apakah berarti kemudian kita mengatakan bahwa itu adalah berwudu? Ini lihat tawadhu, Nabi mengatakan hendaknya berwudu. Bagaimana? Tadi sudah kita sebutkan hadis yang penting tadi. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, riwayat Abu Dawud, sanad sahih. Apa itu? Innama umirtu bil wudu idza qumtu ila shalah. Sesungguhnya aku diperintahkan untuk wudu apabila aku akan melakukan salat. Jadi, perintah ini digiring kepada tadi. Yang memalingkan adalah tadi. Kita cuma diperintahkan berwudu ketika kita akan sholat. Ini demikian. Dan itu adalah ucapan jumhur, ya. Jumhur ilmi bahwa itu adalah mustahab, jelas. Itu adalah mustahab untuk seorang berwudu dulu. Demikian juga disebutkan ada hadis sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ghusl qabla naum wal wudu. Jadi mandi sebelum tidur, demikian juga wudu sebelum tidur. Sebutkan dalam Sahih Muslim
dari Abdullah bin Abi Qais bahwa beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah sesuatu yang dilakukan oleh Nabi ketika dia junub akan yaktasil qabla yanam am yanam qabla yaktasil, apakah beliau mandi sebelum tidur, apakah tidur sebelum mandi? Ya, ini yanam qabla yaktasil, tidur sebelum mandi. Qalat, maka Aisyah mengatakan, kullu dzalika qad kana yaf'al. Nabi semuanya melakukan. Kadang beliau mandi dulu kemudian tidur, tidur dulu kemudian mandi. Ini demikian. Insyaallah sudah sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.